Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 25 hari Rabu 25 Juni 2022 jam 5.46. Udah main terang walaupun agak mendung. Kali ini sebelum kita nanti melakukan perjalanan pulang, kita jalan-jalan pagi dulu di Malioboro. Ada apa sih sebenarnya pagi? Oke, jadi jam segini tuh udah banyak orang yang lari dan sepeda. Terus di pinggir jalan tuh banyak fotografer gitu. Ya, kayak di Jakarta juga sih. Sampai titik nol kali Malioboro di rally 700 meter sih kalau dari hotel. Dan udah banyak juga tadi warung yang udah buka. Tadi ada depan hotel ada bubur, ini ada si Mas Bang Udin. Nah, rencananya saya juga mau sarapan sekalian, tapi sarapannya lumayan agak jauh sih, tapi jalan kaki aja lah, ngomong masih pagi. Jadi sekarang tuh emang libur anak sekolah, dan semalam ketika lewat Malioboro tuh rame banget. Di beberapa hotel juga ada bis-bis gede. Tapi nggak serame ketika hari besar lainnya kayak lebaran atau mau menjelang tahun baru. Masih nggak semacet itu sih. Nah, itu sudah ada saya tuh. Jadi orang-orang tuh koran yang baru tuh langsung tempel, terus orang-orang tuh langsung bisa baca langsung di situ tanpa harus beli, tapi bacanya berdiri. Masih belum ada matahari dan sedikit mendung, jadi hawanya tuh syahdu gitu teman-teman. Inilah yang dirindukan dari Jogja, selalu ingin kembali. Ini ada angkringan di depan. Ini M-Trans Jogja terus menuju Pasar Malang tuh, mau jalan, garasinya ada di situ. M-Trans salah satu bis nyaman ya. Saya pernah nyoba Malang Jakarta waktu itu. Iya,
Wah, gorengannya Tawar pemanis itu. menggiurkan. Menjadi pusat oleh-oleh Jogja. Tuh. Lengkap tuh, ada makanan, ada baju. Ini Benzuri. Depan pedes keluarga, sepertinya liburan anak-anak. Dan ini tuh sepanjang tadi saya jalan sampai nanti di ujung apa namanya stasiun tuh, di situ tuh rame orang angkringan, jajanan gitu, dan pagi itu langsung bersih loh teman-teman. Tuh, tanggung jawab banget, berarti keren. Ini ada soto batok, udah buka. Tapi saya tidak tergoda karena tujuan sarapan saya adalah nantilah teman-teman tahu. Itu depan ada kereta, kita nyebrang aja deh kayaknya. Nyebrang. Suaranya kayak double gitu. Ini dia tuh ikon stasiun Yogyakarta. Itu pasti kalau hari besar salah satu tempat spot foto buat wisatawan. Oh, karena dua teman-teman, yang sini mau masuk ke stasiun dan yang perlintasan ke Malioboro itu buat pejalan kaki. Oh, motor setahu saya tuh nggak bisa. Ini kereta Sancaka Yogyakarta Surabaya Gubeng yang pagi. Sepi banget tuh. Ya karena weekday sih. Tadi yang eksekutif, terus ini yang kelas premium ya. Dan dia belum new generation. Oke, apa dibuka? Iya. Dan dia otomatis ya teman-teman. Malang nih. Kita lanjut. Banyak udah ada. Oh, ini yang baru pada datang ke Jogja. Ada yang olahraga. Semuanya jadi satu di Malioboro. Nah tuh salah satu spot ikonik di Malioboro. Udah ada yang antri, udah ada yang foto malah. Tuh Malioboro. Nah, sejak revitalisasi pedagang-pedagang yang di sini ke sana, ke Selasar yang sana di belakang ini, jadi
rapi, jadi bersih dan tentunya menguntungkan pejalan kaki sih. Ada yang bocor teman-teman. Nggak bocor sih, kayaknya habis nyiram tanaman terus rembes. Nah, suasana jalan kayaknya pun juga masih lenggang. Dan sampai sini pun juga masih banyak ya yang foto-foto gini. Nomor koin 24 jam. Saya kayak hari ini nggak ngopi deh, lebih cukup dari kemarin udah banyak. Ada yang udah belanja malah nih rombongannya. Tuh sate, tuh enak sebenarnya, tapi bukan itu tujuan sarapan saya. Di depan ada Mall Malioboro yang sudah direnovasi, bangunannya jadi bagus, lebih bersih. Nih ada tukang jamu. Nah tuh baru keluar lagi. Enak sebenarnya jamu, tapi saya belum sarapan, nanti aja lah kalau pulangnya ketemu lagi. Ini hawanya tuh nggak panas tapi nggak dingin juga, jadi so-so teman-teman. Saya aja udah keringetan nih. Ini ada Lawson, Burger King 24 jam. Jadi kalau kelaparan tengah malam mah nggak usah takut, kan kota ini juga 24 jam hidup. Ini banyak juga yang jual makan tengah malam kalau kelaparan. Sini ada Alfamart lagi, ada Indomaret Point lagi. Ada masih satu deret. Di sana juga Indomaret Point, seberang-seberangan. Ke kanan itu ada Jalan Dagen teman-teman. Di sana juga banyak hotel. Salah satu yang gede itu Air Royal. Pedagang satenya yang menggoda.
Nah di Malioboro juga dekat Tiga Mart, kalau kalian yang suka makanan Korea di Tiga Mart. Tapi dia nggak 24 jam. Wih keren, dia pakai itu proyektor. Nih haus 24 jam juga. Wow, siapa yang tengah malam pengen minum manis gini ya? Tapi dia nggak cuma jualan minuman sih, itu ada ramen juga. Itu Trans Jogja, nggak tahu jurusan mana. Berdiri di halte Malioboro 2. Nih meleleh juga Punokawan. Ini ada kasmaran, rujak, es krim, bakso, soto, dan dawet. Komplit teman-teman. Dan kalau kalian suka bapia tugu juga udah banyak tadi dari ujung sana, jadi nggak usah khawatir sih buat oleh-oleh. Fotografer di sini juga gile, ngeri-ngeri teman-teman. Fotografer. Ini ada pesan oleh-oleh lagi. Sar. Nah tuh di seberang kalau kalian capek ada tuh refleksi kakiku. Murah 75.000 90 menit tuh. Lumayan lah. Jakarta mana dapat harga segitu. Kalau kan ini jalan Pajaksan. Nih, kalau ini nggak ada hotel gede, dia ya hotel-hotel murah. Ada 100.000 dirham. Tuh, coming soon Tojoyo, ayam goreng jalan sapi. Itu enak teman-teman. Saya pernah nyoba di cabang yang sana. Cabang satunya lagi. Pasti bakalan rame sih kalau buka di sini mah. Sebenarnya saya pengen banget nih nelusurin pasar Beringharjo, tapi takut waktunya nggak keburu, jadi next aja lah buat pasar Beringharjonya. Jadi kita telusuri di dalam ada apa. Sekarang kita lihat suasana pagi di Malioboro. Ada kampung betandan kayak pecinan gitu. Dan ini model kapsul hotel 125.000. Ada Rosalin ternyata teman-teman. Tuh. Di antara toko ini naik ke atas.
toko jam juga ini. Wow. Sa- Dan mulai menerimaku. Nah, di seberang itu pasar Beringharjo. Itu masih sepi. Tuh. Ini jam segini belum buka. Biasanya udah banyak yang jualan. Kita nyebrang aja lah, teman-teman. Ini samping aja. Wah, masih belum rame. Sini tukang satenya banyak banget dari ujung ke ujung. Apa nih, gandos kaki ini. Ada wangian itu. Di sebelah itu Hamsa Batik, salah satu grup yang Kamintan. Sebelahnya ada GPIB. Ini itu sebenarnya bisa parkiran sih, tapi itu sana pasar sore Malioboro. Jadi kalau pagi emang, kalau kalian olahraga dari ujung Malioboro, dari dekat stasiun Tugu sampai sini, pos Indonesia tuh sebenarnya segar-segar aja hawanya. Kalau kalian dari kota besar kayak dari Jakarta, wah ini nggak berasa polusinya sih. Jadi enak-enak aja sebenarnya olahraga pagi di Malioboro. Tuh. Jadi kalau kalian lagi liburan, sebelum kalian beraktivitas harian, cobalah nikmatin jalan kaki atau lari lah, enak ini. Nah, nih Benteng Vredenburg, salah satu bangunan Belanda. Masih tutup, iya tutup bah. Masih pagi. Bentar, kita sampai di ujung. Kalau kalian masih mau jalan lagi ke sana, itu ada alun-alun utara. Kita ingin ke sana, next aja lah. Kita bedah alun-alun. Terus ya beberapa tempat di sekitar situ lah. Oke, sekarang jam 16.10. Hampir sampai di titik 0 Malioboro, di perempatan antara Pos Indonesia dan Bank BNI. Ini tadi saya jalannya jalan santai. Mungkin kalau kalian sambil lari bisa lebih cepat. Nah, ini dia Jogja, kota batik dunia. Wah, ini ada icon tulisannya. Oke, kita istirahat sebentar teman-teman sambil saya mau cari thumbnail. Banyak orang foto-foto di sini. Teman-teman, udah istirahat bentar, kita lanjut lagi mencari sarapan. Ini jaraknya sekitar berapa ya, 500 meter aja kali ke arah sana. Ini ada petunjuknya tuh, jadi kalian nggak akan kesasar. Kalaupun kesasar, Google Maps sudah yang paling gampang. Kita masuk ke Jalan Panembahan Senopati.
suasana jalan raya pun juga masih lengang. Nah ini juga salah satu polusi sebenarnya nih, becak motor yang gini nih, asapnya udah, knalpotnya udah keluar. Sebelah kanan itu ada Bank Indonesia tuh, jadi bangunannya Pos Indonesia, Bank Indonesia, Bank Indonesia. Terus nanti ada sekolah SMA Pangudi Luhur, selanjutnya nanti ada gereja, sekolah lagi, ada SMP. Jadi suasananya enak banget teman-teman. Worth it lah buat olahraga pagi-pagi kalau nggak hujan ya. Ini Museum Benteng Vanderburg. Di kanan tuh sebenarnya parkiran bus. Terus ada beberapa UMKM kecil, tapi sayang tuh vandalisme teman-teman, coret-coret. Ya kalau kalian mau nyeni ya di tempat yang benar lah, jangan tuh langsung digobak orang. Ini kalau tulisannya bagus, nggak jelas tulisannya, yang tahu yang bikin. Nih kayak gini nih juga nih, tuh, salah satu vandalisme. Tuh SMA Pangudi Luhur Yogyakarta terjepit di antara Bank Indonesia dan bangunan apa ini? Samping kantor pajak dan ada gereja Kidul-Loji. Ini ada halte Trans Jogja yang Taman Pintar. Udah banyak yang nunggu. Nih Taman Pintar. Udah lama kesini ya, ngapain juga sih, udah tua begini. Ya nggak juga sih, bisa juga sih. Cuman masih belum lah. Dulu pernah banget dulu. Gitu ya. Gereja Katolik Kidul-Loji. Sebelahnya ada SMP Negeri 2 Yogyakarta. Dan di ujung tuh saya lupa SMP apa, tapi SMP Katolik kayaknya. Nah di depan itu kok nggak salah perempatan Bondomanan ya namanya ya. Kita masih jalan terus. Kalau ke kanan itu kalian kalau menuju ke Prawiro Taman, terus mau ke Bantul, nah itu kanan. Kalau ke kiri kalian balik ke Malioboro atau mau ke Kota Baru juga bisa.
dulu. Yang di sana udah siap menerkam tuh. Ini kalau di beberapa kota besar ya, dari Jakarta tuh langsung jalan tuh. Padahal belum hijau. Nah ini ada Gria Shiatsu Senopati teman-teman. Ini salah satu tempat pijat yang saya rekomendasikan teman-teman. Kalau kalian capek, coba dah. Bener enak banget. Harganya juga murah kok. 1,5 jam tuh cuman berapa? 170 apa? Bukanya jam 10 sampai jam 11 malam. Tinggal masuk aja. Di seberang ada The Senopati Hotel. Saya juga beberapa kali pernah nginep di sini. Oke juga. Wah, ada soto tongseng teman-teman. Tapi masih pagi banget. Menarik tongsengnya. Waduh, tuh ada mendoan nih kan loh. Lagi digoreng. Wanginya, aroma gorengannya menggoda teman-teman. Ini udah mulai rame teman-teman. Buat yang sekolah libur deh. Tapi ya ada itu yang sekolah tuh. Buat yang masuk pagi. Ini rat makan. Sedangkan di kanan ada Saidan. Nah, kampung Saidan tuh kalau kayak teman-teman nggak asing. Ini ada kampungnya Sheikh Gidok. Makanya kan ada tuh disebut di salah satu lagunya. Ini jembatan Saidan, terus rumahnya di sana. Pemukiman di antara Kali Code. Rapi pemukimannya teman-teman. Wah, ini mau dibangun apa nih? Sepertinya hotel. Kita bentar lagi sampai teman-teman buat sarapan. Ini kita udah masuk ke Jalan Sultan Agung. Tuh. Tuh. Nggak bisa jalan di trotoar lagi, ada bangunan hotel itu. Di kanan ada Suprido. Nah, kalau kalian kanan situ itu ada bakmi Kadin.
yang terkenal, salah satu babi yang legend lah kalau di Jogja. Nah ini kalau ke kiri itu ke Lempuyangan, kita jalan dulu sampai pulang. Itu kita coba. Ini dulu tuh bangunan ini ada bekas bioskop teman-teman. Padahal kalau masih dibuka ini banget ya, keren. Masih bentuk bangunannya juga masih bangunan lama kan tuh. Oke teman-teman, dikit lagi kita sampai. Tuh. Ini ada yang goreng begini, ayam kampung. Ini juga angkringan obar abir. Nah kita mau nyebrang teman-teman. Tempatnya itu ada di belakang halte Trans Jogja itu. Nah mumpung kosong, kita nyebrang. Ini dia ayam goreng fried chicken Kak Yunus. Ini salah satu rekomendasi saya sih kalau kalian lagi ke Jogja, coba makan di sini. Ini ayam goreng fried chicken tapi sambelnya pakai sambel Bekasi, bukan sos sambel gitu. Jadi kalian harus coba. Oke, udah ready belum ya? Udah ada. Baik, kita pesan.